Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Muda dan Pasti. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi CPNS 2019. Apakah ini gambaran soal CPNS 2021? Hai kamu pejuang CPNS 2021, kamu harus tahu apakah yang menjadi kisi-kisi atau materi pada saat CPNS 2019? Jangan lupa silakan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS 2021 dan berbagi tips dan trik lulus CPNS 2021. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Apakah ini menjadi gambaran soal CPNS 2021? Tidak ada salahnya, mari kita simak pada tahun CPNS 2019. Pada saat tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD, kita menjumpai 3 tipis soal: TIU, tes intelijensi umum, TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TKP, tes kepribadian. Yang pertama kita bahas adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Apa saja materi yang dimasukkan ke dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK? Yang pertama, materi nasionalisme. Tujuan dari nasionalisme di sini adalah mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua adalah integritas. Mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga adalah bela negara. Tujuannya adalah mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara. Pilar negara bertujuan untuk mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, bahasa Indonesia. Pada saat tahun CPNS 2019, bahwa materi bahasa Indonesia masuk dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tujuannya mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang menjadi seleksi kompetensi dasar selanjutnya adalah tes intelijensi umum atau sering dikenal dengan TIU. Terbagi atas: A. Kemampuan verbal. Apa saja yang menjadi atau poin-poin dalam kemampuan verbal? Yang pertama adalah analogi. Analogi ini mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Selanjutnya adalah silogisme. Tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Selanjutnya analitis. Tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Dari tes intelijensi umum, bagian B adalah kemampuan numerik. Apa saja yang menjadi poin ini? Yang pertama adalah berhitung, mengukur kemampuan hitung sederhana. Kedua adalah deret angka, mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Kemudian ketiga adalah perbandingan kuantitatif, mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Yang keempat adalah soal cerita, mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Kemudian, dari tes intelijensi umum yang bagian C adalah kemampuan figural, analogi, mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kemudian ada ketidaksamaan. Tujuannya mengukur kemampuan individu
untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Yang ketiga adalah serial. Tujuannya mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kemudian, bagian dari seleksi kemampuan dasar, tadi pertama ada tes wawasan kebangsaan TWK, tes intelijensi umum ada TIU, dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Apa saja yang dinilai? Yang pertama ada pelayanan publik. Mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif, agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian ada jejaring kerja, tujuannya agar mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Selanjutnya adalah sosial budaya, mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir adalah profesionalisme, mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Oke guys, demikianlah materi atau kisi-kisi pada saat ujian CPNS tahun 2019. Apakah ini merupakan gambaran pada saat untuk CPNS 2021? Semoga bermanfaat.